Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 Algoritma dan Pemrograman akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang animasi dan grafik, yang beranggotakan saya sendiri, Hamidah Hamid, dan Sinta Wahyuna sebagai pemateri 1, Suci Wahyunisari sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja masuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Sinta Wahyuna. Kepada Sinta Wahyuna dipersilahkan. Baiklah, saya Sinta Wahyuna sebagai pemateri pertama akan membacakan materi tentang animasi. Pengertian animasi. Animasi berasal dari bahasa Latin yaitu anima, ya berarti memberi nyawa, hidup, jiwa, dan semangat. Animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek, bisa berupa gambar manusia, hewan, maupun tulisan dan susun secara beraturan mengikuti alur yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Animasi merupakan salah satu grafika komputer yang menyajikan tampilan yang sangat atraktif, di mana dapat ditampilkan secara berurutan dengan cepat untuk mensimulasi gerakan yang hidup. Jadi, pengertian animasi yaitu mewujudkan suatu teknik untuk menciptakan sebuah karya audio dan visual yang berdasarkan pada pengaturan waktu dan gambar. Jenis-jenis animasi. Animasi yang pertama yaitu animasi stop motion. Stop motion berasal dari dua kata yaitu stop dan motion. Stop berarti berhenti dan motion artinya bergerak. Jadi stop motion berarti berhenti dan bergerak. Stop motion adalah suatu teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik agar terlihat bergerak sendiri. Kedua, animasi tradisional. Animasi 3D yaitu persembahan grafik yang dicapai melalui komputer dan digital generator. Animasi komputer. Animasi komputer secara keseluruhan dikerjakan dengan menggunakan komputer. Animasi kombinasi. Animasi kombinasi adalah gabungan dari teknik animasi yang berbeda. Selanjutnya, prinsip utama animasi. Prinsip utama animasi terbagi menjadi 12. Yang pertama yaitu squeeze and stress. Squeeze and stress adalah upaya penambahan efek lentur pada objek atau figur sehingga seolah memuai atau menyusut. Kedua, anticipation adalah suatu prinsip yang digunakan ketika aksi sebenar belum berlaku. Yang ketiga, follow through and overlapping action, yaitu melibatkan pergerakan anggota badan karakter yang berlaku walaupun karakter tersebut pun telah berhenti bergerak. Yang keempat, secondary action, yaitu akan menambah dan memperkaya gerakan utama. Timing yaitu penempatan waktu pada sebuah animasi. Exaggeration yaitu gerakan pengembangan dari gerakan normal dan bersifat melebih-lebihkan atau upaya untuk mendukung suatu animasi dalam bentuk rekayasa gambar. Slow in, slow out yaitu ilusi untuk membuat percepatan atau perlambatan sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Staging yaitu gerak keseluruhan dalam sebuah adegan harus tampak jelas dan detail untuk mendukung suasana. Selanjutnya, straight ahead action and pose to pose, yaitu metode dengan menggambar secara berurutan dari gambar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan pose to pose yaitu segala pergerakan sudah di-planning terlebih dahulu. Arcs adalah sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalurnya. Apple adalah tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi menarik dan tidak selalu harus yang lucu seperti yang banyak orang pikirkan. Yang terakhir yaitu solid drawing, yaitu gerakan animasi dengan memandang animasi sekalipun 2D memiliki unsur 3 dimensi. Dalam hal ini perlu diperhatikan sekali seperti pencahayaan untuk membentuk suatu gradasi gelap terang suatu tokoh agar tidak terlihat kaku dan tampak 3D. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalurnya. Apple adalah tentang bagaimana kita membuat karakter kita menjadi menarik dan tidak selalu harus yang lucu seperti yang banyak orang pikirkan. Yang terakhir yaitu solid drawing,
yaitu gerakan animasi. Dengan memandang animasi sekalipun 2D memiliki unsur 3 dimensi. Dalam hal ini perlu diperhatikan sekali seperti pencahayaan untuk membentuk suatu gradasi gelap terang suatu tokoh agar tidak terlihat kaku dan tampak 3D. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sinta Wahyuna yang sudah menyampaikan pemateri 1. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Suci Wahyunisari. Kepada Suci Wahyunisari dipersilahkan. Baiklah, di sini saya Suci Wahyunisari sebagai pemateri kedua dari kelompok kami akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, Sinta Wahyuna. Di sini kita akan bahas tentang materi perpindahan metode grafik ke metode teks. Antar muka pada sistem operasi atau komputer terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama GUI dan selanjutnya ada CLI. GUI atau Graphic User Interface adalah antar muka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafik atas untuk mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi. Selanjutnya CLI. CLI atau Command Line Interface adalah antar muka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu baris perintah atau teks atau ketikan pada keyboard untuk berinteraksi dengan operasi atau komputer tersebut. Jadi, GUI merupakan antar muka yang menggunakan input dari keyboard untuk bisa berinteraksi dengan komputer tersebut. CLI lebih ditunjukkan kepada sistem operasi yang digunakan sebagai komputer service. Selanjutnya di sini terdapat beberapa fungsi dari penggunaan GUI dalam dunia imtek khususnya komputer. Yang pertama, pointer device dengan perangkat berupa mouse. Yang kedua, skala besar lainnya. Selanjutnya, GUI mempunyai kelebihan tertentu atas construct based interface atau tradisional, khususnya pada hal-hal berikut. Grafik simbol lebih mudah dikendali dan diingat daripada teks direct. Manipulasi misalnya dengan menunjukkan dan mengklik pada objek grafik dengan mouse akan mengurangi waktu pembelajaran pemakaian dan beberapa perasaan mengontrol yang lebih atas CLI ini. Selanjutnya, secara umum disebut sebagai jaringan komputer adalah beberapa komputer yang dapat saling menghubungkan dengan melakukan komunikasi satu sama lain dengan menggunakan perangkat jaringan seperti Ethernet, card, bridge, modem, dan lain-lain sebagainya. Antar perangkat jaringan tersebut dihubungkan melalui media, bisa wireless atau microwave maupun dengan media kabel seperti UTP, STP maupun fiber optik. Jaringan komputer memiliki keuntungan dan jenis-jenisnya. Keuntungannya seperti berikut. Yang pertama, dapat melakukan pertukaran data atau file. Yang kedua, pemakaian printer secara bersamaan oleh semua unit komputer yang terhubung. Yang ketiga, komunikasi antar karyawan dalam satu jaringan departemen menjadi lebih efektif dengan adanya program email atau chatting. Yang keempat, akses data antar komunikasi dapat dibatasi dengan penggunaan yang tidak diinginkan melalui pemasaran password di setiap komputer. Yang kelima, bila salah satu unit komputer terhubung dengan internet melalui modem atau line, maka semua atau sebagian unit komputer pada jaringan dapat juga mengakses internet dengan metode share connection. Maka semua atau sebagian unit komputer pada jaringan dapat juga mengakses internet dengan metode share connection. Materi selanjutnya di sini terdapat jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama di sini terdapat line atau local area network. Hanya terdapat satu
atau 2 server serta beberapa klien dan lingkungannya. Yang kedua, WAN atau with the area network merupakan gabungan dari LAN yang ruang lingkupnya bisa saja terdapat dalam satu lokasi. Untuk setiap LAN dan membutuhkan minimal 2 server yang mempunyai lokasi yang berbeda untuk membentuknya. Selanjutnya, internet merupakan sekumpulan jaringan yang tersebar di seluruh dunia yang saling terhubung membentuk satu jaringan besar komputer. Selanjutnya, LAN atau WAN merupakan jenis jaringan yang tergabung dalam LAN atau WAN dengan internet. Selanjutnya, sini terdapat Linux adalah nama sebuah sistem operation system untuk PC yang bekerja secara multitasking dan multi-user. Linux bekerja secara multitasking, artinya dapat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Misalnya, Anda ingin bermain game sambil melakukan download internet. Di sini yang terakhir terdapat IP address berfungsi sebagai pengenalan identifikasi bagi setiap komputer dalam jaringan komputer. Baiklah, di sini saya Suci Wayunisari sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi dari rekan saya tadi, Sinta Wayuna. Pada materi kedua ini kita akan bahas tentang fungsi dan prosedur dalam metode grafik. Metode grafik dapat digunakan untuk pemecahan masalah program linear yang saya tadi Sinta Wayuna. Pada materi kedua ini kita akan bahas tentang fungsi dan prosedur dalam metode grafik. Metode grafik dapat digunakan untuk pemecahan masalah program linear yang hanya memiliki 2 variabel. Pemecahan program linear ini dilakukan dengan membuat program dari persamaan program linear yang telah diformulasikan sehingga akan didapatkan titik-titik dari pemotongan garis dalam grafik tersebut. Untuk mengetahui garis-garis grafik, untuk mengetahui outputnya hanya saja jika dalam suatu program linear terdapat 2 variabel, misalnya x1 dan x2. Apabila terdapat X3, maka variabel grafik ini tidak dapat kita pakai dikarenakan diperlukan satu metode grafik, yaitu metode simplex yang efektif digunakan untuk menyelesaikan program linear yang memiliki 3 variabel atau lebih. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah dalam formulasi. Langkah yang pertama, pahami secara menyeluruh permasalahan manajerial yang dihadapi. Yang kedua, identifikasilah tujuan dan kendalanya. Yang ketiga, definisikanlah variabel keputusannya. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah penyelesaian dalam metode grafik. Yang pertama, menentukan variabel. Yang kedua, menentukan fungsi tujuan Z. Yang ketiga, menentukan fungsi batasan. Yang keempat, minimalkan Z. Yang kelima, gambarlah garis-garis kendala pada sumbu koordinat. Anggap kendalanya sebagai suatu persamaan. Yang keenam, tentukanlah daerah dalam bidang koordinat yang memiliki semua kendala dalam variabel. Kemudian tentukanlah semua titik daerah variabel tersebut. Yang ketujuh, atau terakhir, hitunglah nilai fungsi tujuan semua titik daerah layaknya. Baiklah, hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.